Sebelumnya, nama Revalino muncul usai Ayu Aulia menduga jika ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa bukanlah RK, melainkan Revalino. Dan benar saja, melalui kuasa hukumnya, Revalino mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa. Revalino bahkan mengaku siap jika harus melakukan tes DNA dan dihadirkan dalam persidangan jika nantinya polemik anak Lisa diperkarakan di ranah hukum. Dan yang menarik dari pengakuan Revalino, ia menceritakan secara detail kronologis pertemuannya dengan Lisa, lengkap dengan bulan dan tahunnya. Kasusnya si Lisa ini kenapa jadi panjang ya? Tiba-tiba jadi tebak-tebakan bapak. Tiba-tiba muncul bapak yang mengaku-ngaku sebagai bapak dari anaknya si Lisa ini gitu. Dari kemarin-kemarin si bapak ini kemana aja gitu. Kenapa baru ngakunya sekarang? Kemarin kemana dia? Tiba-tiba si bapak ini muncul, saya berani tes DNA. Nah, bapak kemarin kemana aja pak? Itu anaknya udah lumayan tuh. Maksudnya masih kecil tapi udah lumayan gede gitu. Maksudnya bukan bayi-bayi amat newborn gitu loh. Ini kasus malas jadi tebak-tebakan bapak ini kata gua Maya. Entar bapak mana lagi nih yang nongol? Ini konsepnya ya Bu Cinta versus Buset dah gitu. Tapi ya tanpa membenarkan perbuatannya si Lisa, gue cuma mau bilang satu sisi sedikit persen gue ada salutnya sama si Lisa ini. Karena mau bagaimanapun dia tidak menghilangkan kandungannya. Dia tetap melahirkan anaknya, dia membesarkan anaknya walaupun dengan cara yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Gue sebagai sesama wanita, sebagai sesama ibu, gue masih punya rasa respect walaupun tidak sebanyak itu. Karena gue juga menyadari tidak ada ibu yang sempurna gitu ya. Begitupun si Lisa ini juga, gue yakin dia juga menyadari kalau dirinya dia itu tidak sesuci ibu-ibu yang lainnya. Yang bikin gue salah fokus adalah setelah Gayung Lope Pink, terbitlah Gentong Pink. Permasalahannya ini dia sendiri yang nulis di caption Instagramnya, Wak. Menurut gue ini agak lain. Sebelum dia dibully, dia udah ngebully dirinya sendiri. Sebelum di-review orang lain, dia udah nge-review dirinya sendiri. Agak sadar diri ya guys ya. Itu sebenarnya tuh gak mau ngontenin ginian lagi ya. Mendingan gue ngurusin kayak RUU TNI, terus kayak pagar laut, terus kayak perampasan aset, yang kayak gitu-gitu. Daripada ngurusin lendir, Wak. Tapi gimana yang lagi viral beritanya lendir? Yo guys, baik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, dan itu kita lihat ya tentang Lisa Mariana ya. Di sini ada foto pernikahan Lisa Mariana viral. Netizen sebut sang anak lebih mirip suaminya, dan di sini juga ada berita ayah dari biologis anaknya ini muncul guys, dan ada yang bilang itu hanya settingan supaya Pak Ridwan Kamil atau RK ini terbebas dari tuduhan. Ada yang bilang seperti itu ya, bukan aku, tapi aku lihat dari komen-komen para netizen. Kalian bisa cek sendiri di TikTok gitu ya, atau di YouTube. Kalian pasti bisa lihat para komen-komen seperti itu. Bahwasanya masih ada aja orang yang masih menganggap bahwa ini anak tetap anak RK, dan ayahnya ini adalah ayah yang dibayar supaya mengakui ini adalah anaknya. Ada yang seperti itu ya. Nah, kita kan nggak ada yang tahu gitu ya sebelum ada tes DNA gitu guys. Dan ini kita lihat ada beberapa info dari mereka guys, Lisa Mariana dan Pak Ridwan Kamil ya. Tentu saja ada berita dari ayahnya ya. Nah, kita lihat. Pernikahan Lisa Mariana viral, netizen sebut sang anak lebih mirip suaminya. Di tengah kontroversi pengakuan Lisa Mariana soal memiliki anak dari Ridwan Kamil, foto pernikahannya dengan seorang pria muncul dan viral di media sosial. Apakah benar guys lebih mirip suaminya yang ini atau Pak Ridwan Kamil? Kalian bisa tulis kolom komentar ya. Netizen ramai-ramai menyoroti kemiripan anak Lisa dengan pria dalam foto tersebut. Tapi aku lihat mirip juga sih yang di atas, tapi mirip yang di bawah. Bingung juga guys, karena masih kecil ya. Jadi dengan Ridwan Kamil. Unggahan foto itu juga memicu komentar bahwa Lisa hanya mencari panggung. Meski begitu, Lisa tetap bersikeras anaknya adalah darah daging Ridwan Kamil dan siap menjalani tes DNA demi membuktikan kebenarannya. Sejujurnya aku dari kasusnya ini guys, kasihan sama anaknya ya. Apalagi nanti kalau sudah dewasa, dia jadi malu, takutnya jadi bahan bulian dia gitu ya. Yang miris aku ya itu ya guys ya, kesalahan orang tua tapi yang kena anak, imbasnya itu yang menjadi aku kasihan sama anaknya. Aku dalam kasus ini bukan kasihan sama RK atau siapa, tapi kasihan sama anaknya guys ya. Nanti kalau dewasa seperti apa, nanti kalau dia sudah mulai beranjak
sekolah, mungkin ada maaf ya dia jadi bulian atau gimana, kasihan banget guys menurut aku ya. Ino ini klien kami ya, perlu kami tegaskan bahwa Ino ini adalah klien kami. Cuman LM itu sudahi dulu, ya sudahi dulu drama ini ya. Artinya kalau LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban, sementara ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa itu adalah anaknya, gitu ya. Mirip Pak Tony ya ini ya, Apa? kayak yang ngomong. Tanyakan kepada LM itu ya. Jadi minta tolong sampaikan kepada LM, sudahi apa yang kamu cari, sekarang kami bantu untuk mencari ayah biologisnya. Dan saat ini sebagai klien kami, oke ya? Emang udah pacaran berapa lama kalau boleh tahu, Bang? Lama lah kalau sampai beranak itu, mau gimana ceritanya? Nggak mungkin. Jadi begini, kalau ini pertanyaan menarik ya. Nggak mungkin 21 Mei ketemu, ya 21 Mei Juni pertemuan, seminggu kemudian hamil. Itu logikanya nggak masuk akal. Saya ini bukan orang medis, tapi saya paham karena istri saya orang kesehatan. Apakah mungkin orang yang ketemu 1 minggu setelah itu hamil? Saya itu membuat anak aja bertahun-tahun baru jadi. Tapi kalau kayak begini, Itu tergantung ini sih. berantem aja di ring. Gue kan boxing nih. Berani kan? Berani gak dia? Ya gue tanya dia berani gak? Oke, kita spill dulu. 1 bulan dikasih berapa sih si LM nih sama Pak RK? Di dalam perjanjian itu kan ada. Lah terus sekarang kalau nggak ngelakuin apa-apa, terus mereka masa bikin perjanjian? Ngapain bikin perjanjian? Ya iya. Maka ada satu persepsi yang timbul di masyarakat. Apa? Benar bahwa Ridwan Kamil pernah melakukan, mohon maaf, hubungan dengan apa? Kira-kira di dalam perjanjiannya klausulnya apa aja sih? Isinya adalah, Kamu ngeliat anaknya nggak? katanya mirip ya. Katanya bapaknya itu adalah ajudannya atau orangnya RK, betul nggak sih? Kalau LM sendiri profesinya apa sih? Lalu dia Aku sudah bilangnya tahu. bukan jualan kue apa. Waduh. Mengklaim sebagai ayah biologis anak model Lisa Mariana, Nih sosok Revalino Revalino. tuai sorotan. Di tengah kisruh dugaan perselingkuhan Lisa Mariana yang menyeret nama mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Revalino mendadak muncul melontarkan klaim, meski namanya tak pernah disebut Lisa Mariana. Ia mengaku sebagai ayah biologis dari anak sang model majalah dewasa. Lantas, siapakah sosok Revalino? Melansir Bangka.com, Revalino diduga punya profesi sebagai seorang disjoki DJ yang kerap tampil di sejumlah tempat hiburan malam. Informasi tersebut didapat dari penelusuran di laman digital termasuk profil akun LinkedIn diduga milik sang DJ. Di mana Lisa ternyata mengadu hamil tidak hanya kepada satu pria. Ayo, masih minat buat jajan, apalagi jajan sembarangan. Ya bukan kenapa-napa. Ntar lu ujuk-ujuk ketempuhan aja. Kelar urusan hidup lu. Ih, ribet. Nikmatnya sesaat, keringatnya nggak seberapa. Mulesnya berjamaah. Ya minimal maksimal apabila memang hobinya lu ini jajan, apalagi minat dan bakatnya lu ini jajan sembarangan. Setidaknya lu harus melakukan check and balance terkait riwayat yang dimiliki oleh Beca Turbo. Bahkan bila memungkinkan, lu pun harus melakukan fit and proper test terkait database yang dimiliki oleh Beca Turbo. Sudah terverifikasi dengan baik apa tidak, legal apa ilegal. Dan dipastikan pula harus memiliki sertifikasi halal MUI dan standar BPOM agar tidak bermasalah di kemudian hari. Oke, harap bersabar. Nah, menanggapi kemunculan pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai ayah biologis dari putrinya, Lisa Mariana masih terlihat sangat santai katanya guys, dan waduh. Oke, netizen yang budiman, kalian follow dulu account ini ya, Lisa Presley 58. Aku bakal eksklusif jelasin di sini sedetail mungkin ya, karena ini mau aku private sebentar lagi. Thank you. Ino ini klien kami ya, perlu kami tegaskan bahwa Ino ini adalah klien kami. Cuman LM itu sudahi dulu, ya sudahi dulu drama ini ya. Artinya kalau LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban, sementara ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa itu adalah anaknya.
guys, apakah ini benar bahwasanya ini benar-benar ayah dari biologis ya, dari anaknya LM ini guys? Nah, aku mah benar-benar kasihan dari kasus ini, kasihan sama anaknya karena takutnya jadi bahan bulian. Orang ini aku bingung sama si Lisa ini ya guys ya. Dia nggak mikir dari dampaknya ini gitu ya, apalagi ini sudah viral di mana-mana. Nanti ketika dia mulai dewasa ya, itu kasihan banget dari fisik, bukan fisik sih, kayak psikologisnya dari si anaknya gitu, akan seperti apa dari bahan-bahan bulian nanti pas masuk sekolah gitu ya. Miris banget. Dan apakah benar ini guys ayah biologisnya, ataukah emang hanya pengalihan supaya RK ini tidak dituding lagi ya, tidak dituding sebagai ayah biologisnya, atau emang ini settingan supaya ayahnya ada ayah settingan gitu guys, supaya ya RK bebas dari ini. Ada yang komentar seperti itu ya, bukan aku, tapi dari komentar para netizen di TikTok, di komen-komen itu ya, atau di YouTube gitu guys. Menurut kalian sendiri gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.